Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kita patut bersyukur dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita, yaitu kita menuntut ilmu dan kita berada di raudhah min riyadil jannah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal yang sudah kita kerjakan menjadi amal ibadah yang akan memiliki manfaat ataupun ganjaran yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, ya, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 106, ya, ayat yang ke-153 daripada surah Al-Baqarah, ya. Baris ketiga dari bawah, ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Ay ista'inu ala umuri dunyakum wa ukhratikum bis-sabri was-salati. Fa bis-sabri tanaluna kulla fadilah wa bis-salati tanzahuna an kulli radhilah. Innallaha ma'as sabirin, ay ma'ahum bin nasri wal ma'unati wal hifzi wat ta'yidi. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, ay la taqulu li syuhada'i innahum amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun, ay bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun walakin la tash'uruna bidzalik li'annahum fi hayatin barzakhiyyah asma min hadhihi al-hayat. Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع
wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat ay wa lanakhtabirannakum bi syai'in yasiru min alwanil bala mithla al khawf wal ju' wa dhahab ba'd al amwal wa maut wa ba'd al ahbab wa diya'i ba'd al zar' was samar wa bashshir as-sabirin ay bashshir as-sabirina 'ala al-masa'ib wal balaya bi jannatin na'im thumma bayyana ta'ala ta'rif as-sabirin bi qawlihi alladhina idza asabatuhum musibah ay nuzila bihim karbun aw bala' aw makruh qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay istarji'u wa aqirru bi annahum abidun lillahi yaf'alu bihim ma yasha ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ay ulaika al-mawsuufuna bi dzikrin lahum sanaa wa tamjidi wa rahmatin min Allah wa humul muhtadun ay ila tariqi as-sa'adah wallahu a'lam. Baik, pada ayat yang ke-153 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini kita tahu ya di sini merupakan harfun nida. Artinya harfun nida adalah huruf panggilan. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala munadanya, ya, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Ini panggilan ini diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Panggilan ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ista'inu, minta pertolonganlah, minta bantuanlah kata Allah. Ya, kalian bis-sabri, dengan cara bersabar, was-shalah, dan dengan cara melaksanakan salat atau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, ketika mentafsirkan ayat ini kata beliau, ay ista'inu ala umuri dunyakum, minta tolonglah kalian kepada Allah, ala umuri dunyakum, atas segala urusan-urusan dunia kalian. Ya. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan ataupun urusan-urusan yang sifatnya keduniaan saja, ya, kita dimohon atau diminta oleh Allah untuk apa? Minta tolongan kepada Allah, jangan kepada yang lain-lain terlebih makhluk. Ya, ista'in. Ini ista'in ini, ya, menggunakan uslubnya ista'an, artinya meminta, mohon. Ya, saat meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, apabila kalian atau kamu meminta bantuan atau pertolongan, fasta'in billah, maka minta bantuanlah atau pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hal ini kadangkala kita selaku orang Islam, ya, banyak menyalahartikan atau menempatkan kata atau kalimat minta tolong. Pada dasarnya yang kita minta tolong awalnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti saat ada makhluk ataupun manusia yang membantu kita,
ya, itu mereka hanyalah merupakan perantara yang memang Allah ya berikan jalan melalui orang tersebut. Bukan berarti si manusia itulah yang memberikan bantuan secara mutlak. Sama saja ketika kita mengungkapkan kata atau kalimat terima kasih ya atau pujian. Di dalam Al-Quran saja bentuk pujian itu ada 4 macam. Ya, bentuk pujian. Pujian yang pertama itu adalah pujian Allah kepada dirinya sendiri. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memuji dirinya sendiri. Seperti Allah katakan dalam surah Thaha, ya, Allah berfirman, "Innani anallah." Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Fa'budni, maka sembahlah aku, ya, lizikri, untuk engkau mengingat aku. Itu pujian yang sifatnya dari Allah dan untuk Allah, ya. Ada lagi pujian ya dari Allah untuk makhluknya, ya. Tapi ini pujian ini diperuntukkan khusus Allah berikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita lihat kan banyak sekali ungkapan-ungkapan pujian yang Allah ya tuturkan atau Allah ungkapkan dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang paling besar yang Allah puji kepada diri Nabi kita Muhammad tentang apanya, akhlaknya. Ya, makanya dalam surah ya Quran Allah itu berbicara, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, nah itu pujian itu khusus Allah berikan kepada makhluk yang Dia cintai. Siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada lagi pujian sifatnya pujian makhluk kepada Allah. Ya, pujian makhluk kepada Allah suatu hal yang wajib saat Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat yang banyak tadi itu, ya, baik nikmat yang tersebut berupa nikmat yang zahir atau nikmat batin. Kita selaku umat Islam atau hamba Allah patut bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan itu terungkap dalam surah Al-Fatihah mulai ayat 2. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Itu semua pujian manusia atau makhluk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagian yang keempat bentuk ungkapan pujian yang ada dalam Al-Qur'an yang keempat adalah sana'ul makhluk ilal makhluk. Ya, pujian manusia untuk manusia. Ya, jadi manusia itu pun ketika dia ingin dipuji suatu hal yang sifatnya manusiawi. Ya, tapi bukan berarti pujian itu diminta, bukan. Ya, pujian itu sifatnya itu kalau kita katakan adalah ya secara apa itu? Spontan. Ya, spontan tanpa harus diminta, apalagi didorong, jangan. Ya, itu ada timbul karena kesadaran seseorang ketika ada orang lain membantu dia, maka timbul dalam hatinya untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa terima kasih dia. Ya, kalau orang-orang yang benar dia akan berkata, ya Allah makasih ya, ente dah bantuin aneh kayak gitu. Ya, dia nggak ngelupain siapa? Nggak ngelupain Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini pula dalam masalah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh orang-orang yang beriman untuk selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? As-sabar. Ya, dengan cara sabar. Ya, jangan kita minta apa-apa kepada Allah kagak sabaran. Ya, mau minta sesuatu belum dikasih masih dipending kagak sabaran, akhirnya berhenti, ini salah. Ya, seperti yang sudah saya katakan, kita rajin sholat duha contohnya. Ya, kita bilang sholat duha rajin karena pengen kaya, ya salah. Ya,
sholat duha niatnya pengen kaya, itu salah. Itu salah satu fadilahnya. Ya, fadilah kita melaksanakan sholat duha itu banyak. Ya, salah satunya Allah akan menolak kita dari berbagai macam bala. Ya, dari musibah. Ya, kalau kita sholat duha tujuannya manusia sholat duha pengen kaya, orang-orang tua kita udah kaya duluan. Ya, karena mereka udah ada lebih dulu daripada kita. Ngapain kita hidup susah sekarang? Kenapa? Kalau memang tujuan sholat duha itu, ya anjurannya untuk tujuannya apa? Biar jadi orang kaya. Ya, makanya di situ Allah Subhanahu Wa Taala sabar. Ya, sabar. Ya, itu sabar. Karena kan yang namanya sabar itu kan dalam sebuah hadis itu ada 3 macam sabar. Ya, dalam sebuah hadis an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, beliau pendengar annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, as-sabru thalathatun. Ya, kata Sayyidina Ali, Rasul pernah berkata, sabar itu ada 3 macam. Ya, yang pertama itu adalah as-sabru indal musibah. Ya, sabar saat kita dihadapkan dengan sebuah musibah. Ya, nah ini sabar saat kita mendapatkan suatu musibah. Ini adalah urutan tingkatan yang pertama tentang sabar. Memang seseorang itu akan terlihat atau tidaknya sabar saat dia ditimpa musibah yang pertama kali. Ya, ketika ada seseorang yang selama ini dia belum pernah mendapatkan musibah atau ujian, ya, satu kali dia diuji atau ditimpa musibah oleh Allah, kalau dia sabar berarti ini orang hebat. Ya, karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ya, sabar itu akan kelihatan atau nampak saat dia itu ditimpa musibah yang pertama kali. Ya, baik musibah itu berupa ujian dari segi harta, ya, musibah atau ujian itu dari segi apa, ya, anak atau keturunan, ya, musibah atau ujian itu dari segi kesehatan kita. Nah, itu kan semua ujian saat Allah kasih kita penyakit, contohnya ini orang sabar apa enggak? Ya, kalau dia sabar berarti itu seperti yang dikatakan oleh Nabi, inda sadmatil ula. Ya, saat dia menerima musibah yang pertama dia sabar. Ya. Nah, bagi orang yang mampu, kata Nabi, untuk dia bersabar saat mendapatkan musibah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, faman sabara 'anil musibah. Ya, barang siapa yang sabar terhadap suatu musibah hatta yaruddaha, sampai dia itu benar-benar kembali segala musibah yang dia dapatin itu kepada Allah Subhanahu wa taala bihusni azaiha, ya, dengan, ya, keyakinan yang sangat baik. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu 300 darajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang yang sabar saat dia mendapatkan musibah. Berapa? 300 darajah. 300 derajat. Ya. Apakah 300 derajat itu mutlak seperti itu? Tidak. Kata Nabi, wa fi kulli darajatin, ya, ma baina darajah bainas samai wal ardh. Setiap satu derajat yang Allah berikan itu ganjarannya sama antara jarak langit dengan bumi, 1 derajat. Ya, ini kalau 300 dikaliin aja, ya, kita aja nggak pernah tahu berapa sih jarak antara langit sama bumi. Jangan jauh-jauh dah, jangan langit yang ketujuh, yang langit yang pertama aja dah. Ya, padahal langit itu kan ada berapa lapis langit? Sab'as samawat, 7 lapis langit. Ya, nah ini satu sabar Allah hitung itu, kata Nabi, Allah berikan sama dengan jarak antara
as-sama wal ard, langit dan bumi. Ya, itu. Buat orang yang apa ya? Yang sabar saat dia mendapatkan musibah atau ujian. Itu yang pertama. Ya. Ada lagi yang kedua, as-sabru ya 'alil ma'siyah. Ya. Tuh. Nah, orang yang sabar saat dia mendapatkan ya melakukan apa itu perbuatan maksiat, dia mampu untuk mencegah dirinya dengan sabar saat dia akan melakukan perbuatan maksiat, ya, dengan dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu apa? Ya, mengikuti, mendampingi, ya, selalu muraqabah, mengawasi. Tuh. Nah, orang yang sabar ketika dia ya diuji dengan sebuah perbuatan maksiat, apa ganjarannya kata Nabi? Ya, Nabi katakan kataballahu lahu tis'umi'ah darajah. Tadi 300, ya. Ini 900 derajat. Bayangkan, ya. Apakah sama? Ya. Satu derajat dengan derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ditimpa musibah, beda. Ya. Wa fi kulli darajatin, kata Nabi, setiap satu darajat, ya, ma baina darajah itu, baina apa? Ya, baina tuhumil ardi ila muntaha al-'arsy. Tuh, ya. Setiap satu derajat itu Allah berikan ganjaran sama dengan apa? Akhir daripada bumi sampai kepada akhir daripada arsy. Jadi ujung bumi sampai kepada ujung apa? Ujung arsy. Ya, lihat itu. Arsy itu kan tempat yang paling mulia, yang paling tinggi setelah langit. Ya. Makanya ada dalam ayat itu Allah katakan, ya, Ar-Rahman, apa tuh? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah itu bersemayam di arsy. Ya kan? Berarti tempat yang sangat tinggi. Ya, yang melebihi tingginya dari 7 lapis langit. Ini akhirnya, akhir daripada arsy dan akhir daripada bumi. Ya, ujung daripada bumi dan ujung daripada arsy itu. Setiap satu derajat. Ini 900 derajat Allah berikan, ya, bagi orang yang sabar saat dia mampu untuk sabar diuji dengan perbuatan maksiat. Ya. Nah, tingkatan yang ketiga, kata Sayyidina Ali diriwayatkan dari Nabi, as-sabru 'ala tha'ah. Ya, sabar dalam melaksanakan suatu ketaatan nih. Ya. Kita kan kalau ibadah bawaan kita pengennya buru-buru aja, ya, baca Quran pengennya cepet-cepet aja, ya, ngaji taklim pengennya buru-buru pulang aja. Kenapa tuh? Diuji kesabaran kita, ya. Kalau kita nggak sabar, bawaannya pengen pulang aja. Ini orang Bukhari ngajar panjang banget, apa yang diomongin sih gue nggak paham, nah, ya. Itu kita harus sabar itu, ya. Ketika kita sabar dalam taat, puasa, nggak ada yang enak kita ibadah, Pak. Ya, yang namanya ibadah sekecil apapun itu perlu perjuangan. Ya, perlu apa? Pengorbanan. Ketika kita beribadah sekecil apapun, contohnya, ya, kita membantu orang, ya, seorang pengemis contohnya, dia meminta sesuatu, nggak minta secara paksa, ya. Sedangkan kita saat itu dalam masa pandemi contohnya, ya, ekonomi yang serba bermasalah. Di sini kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mampukah kita untuk bersabar saat Allah kita berikan apa? Saat kita melaksanakan satu ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, bagi orang yang sabar saat Allah, ya, berikan dia kesempatan untuk melaksanakan suatu ketaatan, itu pahalanya adalah kataballahu lahu situmi'ah darajat. Ya, balasannya adalah 600 derajat. Ya kan? Ya, 600 derajat. Wa fi kulli darajatin ma baina darajah ila darajah kama tahumul ardi ila al-'arsy. Ya.
ujung daripada bumi sampai kepada arsy. Kalau tadi yang kedua ujung bumi atau ujung arsy, ya. Kalau yang ketiga cuma ujung bumi sampai ke arsy doang, ya. Berarti yang paling banyak nih ganjaran adalah yang nomor berapa? Yang nomor 2, ya, 900. Yang pertama 300, yang kedua 900, yang ketiga 600 tuh. Ya. Pernah Allah hitung-hitung untuk mengangkat derajat seorang? Enggak pernah. Ya. Itu Allah berikan derajat bukan kepada seorang, 2 orang, 3 orang, tidak, Pak. Ya. Tapi jutaan manusia yang ada di dunia ini, orang-orang yang beriman itu saat dia melakukan sabar lantaran dia dihadapkan dalam berbagai kondisi dan keadaan, baik itu sabar saat ada musibah, sabar saat ada ujian, ya, perbuatan maksiat, sabar saat ada dia akan melakukan suatu ketaatan, dia mampu itu semuanya akan dia dapat. Ya, nah sekarang kira-kira kita masuk yang kriteria yang keberapa nih? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Mudah-mudahan sih semuanya kita masuk, ya. Ya, sabar saat ada musibah, sabar saat ujian perbuatan maksiat, ya, sabar saat kita dalam melakukan ketaatan, ya. Itu makanya Pak, yang namanya kesabaran itu tidak tanggung-tanggung, Allah akan berikan ganjaran. Bahkan ada seorang pasir mengatakan orang yang punya sifat sabar yang sangat tinggi, ya, itu akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya, ya, balasannya Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar, ya, bighairi hisab, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Ya, jadi kita nggak perlu lewat jembatan Shiratal Mustaqim dah, nggak perlu timbangan nanti itu ngantri dulu pada macan, nggak perlu dah. Ya, kalau kita punya sifat sabar yang sangat luas dalam berbagai aspek, ya, dalam berbagai keadaan. Makanya di sini Allah katakan ista'inu bis sabri, ya, sabar dulu, ya, sabar. Doa kita jangan pernah bosan, Pak. Ya, minta kepada Allah kita jangan pernah pernah malas. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak dikabul, ngambek. Jangan. Ya, terus. Ya, Nabi bilang khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik perbuatan atau pekerjaan itu dikerjain secara kontinu wa in qalla, sekalipun sedikit. Ya, tuh sabar aja. Kan yang menyebabkan kita doa itu belum dikabul, ya, bukan karena Allah nggak ngabulin, tapi kita ada yang salah. Ya, apakah Allah yang salah nggak ngabulin kita? Enggak, Allah nggak pernah salah. Ya, jangan pernah kita nyalain Allah. Ya, yang salah siapa? Makhluk kita. Ya, saat kita doa sekian bulan, sekian tahun, ya, sekian puluh tahun nggak dikabul-kabul, ya, itu seharusnya yang introspeksi siapa? Kitanya, manusianya. Jangan pernah, ya, mendiskreditkan Allah Subhanahu wa taala atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, ya. Kemudian wassalah, ya, tuh, ya, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh dalam urusan dunia. Wa akhiratikum, dan juga dalam urusan akhirat kalian. Ya. Dunia tadi kita jualan, bangkrut mulu terus, jangan berhenti. Ya, jualan tiap hari sepi terus, namanya orang usaha. Ya. Tuh, usaha ini bangkrut, itu terus saja. Ya kan? Kan ada peribahasa mengatakan kegagalan sekarang adalah keberhasilan yang akan datang. Ya. Itu. Kita anggap keberhasilannya adalah apa tuh? Keberhasilan yang tertunda. Gagal sekarang, nanti sekian tahun tuh Allah akan buktiin nih dulu orang-orang yang mampu.
ya, bertahan dengan segala macam bentuk kesabaran. Tuh, ya. Dalam masalah urusan akhirat juga sabar, Pak. Ya, kita ibadah tenang enggak? Ya, coba kita bisa enggak? Semalam aja kita fokus untuk akhirat kita bisa enggak? Jangan semalaman dulu lah, 2-3 jam aja. Ya, kita bangun malam buat akhirat kita bisa enggak? Berat kita, Pak, susah. Ya, kenapa? Karena dosa kita masih banyak. Ya, gitu. Kalau yang lain usaha apa itu, ya, yang sifatnya keduniaan, jangankan sejam 2 jam, berjam-jam kita bisa kita lakonin, ya. Tapi kalau yang untuk urusan akhirat bawaannya pengen dulu aja, ya. Entah itu sholat, entah itu doa, entah itu ngaji, ya. Tuh bawaannya memang godaannya berat, Pak. Ya, itu memang Allah Subhanahu wa taala itu, ya, memberikan ganjaran pahala berupa surga memang enggak gampang. Ya. Enggak gampang, tapi banyak jalan menuju surga. Ya. Surga itu enggak murah. Surga itu enggak pasaran, kagak. Ya. Surga itu mahal harganya, perlu perjuangan dan pengorbanan. Ya, gitu. Bukan dengan kita amal ini surga, belum tentu. Ya, baik. Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Fa bisabri tanaluna kulla fadilah. Ya. Dengan kita memiliki sifat sabar, tanaluna kulla fadilah, maka kita akan mendapatkan segala macam keutamaan-keutamaan. Allah akan berikan, Allah akan karuniakan segala macam apa itu? Keutamaan-keutamaan yang ada. Ya. Orang ibarat kata, kalau udah dia bisa sabar, udah tahan banting. Ya, tahan banting dia. Coba orang biasanya dia hidup di dunia ini siap kaya apa siap miskin? Banyakan siap kaya. Ya. Kalau siap miskin ada enggak orang? Jarang. Ya, apalagi siap fakir, enggak ada. Ya. Tuh. Tapi ketika ada orang tuh yang memang dalam segala bentuk ujian yang Allah berikan dia sabar, ya, suatu saat nanti tanaluna kulla fadilah, dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan-keutamaan yang ada itu. Kapan? Allah alam. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa bis salati tantahuna an kulli radhilatin. Ya, dengan kita salat atau berdoa, maka kita akan terhindar dari segala macam kejahatan ataupun kemaksiatan. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu kata Allah tanha, mencegah kita 'anil fahsya, dari segala perbuatan yang keji, wal munkar. Ya. Ini banyak orang bertanya-tanya, Ustaz, kok si Ano sholatnya rajin katanya. Ya, nggak pernah tinggal jamaah di masjid, kadang jadi imam lagi, tapi kok kelakuannya kayak gitu aja. Nah, jangan salahin sholatnya. Ya, yang salah siapanya? Orangnya. Kenapa? Karena bisa jadi itu orang sholatnya belum benar. Ya, jangan sampai yang diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, katsirun min ummati yusalluna. Ya, di akhir zaman nanti banyak di antara umatku mereka rajin sholat. Ya, walakinnahum qalilun man yuqimus shalah. Akan tetapi sangat sedikit di antara umatku, kata Nabi, yang mereka itu benar-benar menegakkan sholat. Ya, sholat hanya sekedar ingin menggugurkan kewajiban salat. Ya, kita harus tahu makna, ya, filosofis hakikat sholat itu sebenarnya apa. Bukan hanya kita tunggang-tungging, kita ruku, kita sujud, bukan. Ya, kita tahu apa itu sholat perbuatan, ya, sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, harus kita tahu. Ya, kalau kita nggak tahu, ya itulah artinya apa? Kita hanya sholat sekedar bukan kewajiban saja. Ustaz, kalau ada orang sholat nggak tahu ilmunya berarti jangan sholat, salah. Ya, sholat tetap belajar. Ya, yang namanya majelis taklim sekarang sudah beredar di mana saja.
Bapak-bapak nggak bisa datang cukup dengan punya HP, ya, bisa lah lihat, bisa baca tuh, ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini banyak orang belajar melalui apa tuh, Zoom, ya, Zoom meeting atau Zoom, Google meeting atau Zoom dan lain sebagainya. Tidak ada alasan buat kita itu untuk tidak mau belajar, ya. Dengan cara apa saja itu pasti Allah akan berikan, ya. Kenapa kita disuruh sabar dan suruh doa kepada Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu, ya, akan selalu bersama orang-orang yang sabar, ya. Ai ma'ahum bin nasri. Allah akan selalu bersama kepada mereka-mereka yang sabar dengan memberikan apa? Bin nasri, memberikan suatu kemenangan. Wal ma'munati, dan Allah akan memberikan pertolongan. Wal hifzi, dan Allah akan memberikan pemeliharaan. Wal ta'yidi, dan Allah akan memberikan dukungan, ya. Lengkap ini. Kalau Allah sudah kasih pertolongan, Allah sudah kasih bantuan, Allah sudah kasih kemenangan, dan Allah sudah kasih ta'yid, ya, itu nggak akan ada yang bisa makhluk-makhluk lain. Kenapa? Yang mendukung ta'yid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang mendukung manusia sifatnya sementara, semu, ya. Tapi kalau yang menta'yid, ya, yang memberikan dukungan, ya, kekuatan itu adalah Allah. Udahlah, ya, makhluk sehebat apapun, ya, setinggi apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, nggak akan ada yang mampu untuk mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Makanya kita disuruh untuk apa? Untuk, ya, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bersabar dan dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu doa diawali dengan kita sholat dulu, ya, sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Maka dengan demikian apa yang menjadi janji Allah pasti Allah akan berikan, karena Allah sudah menekankan inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu haqqun. Apa itu? Benar, ya. Wa ma rabbuka, ya, lidzallamin lil 'abid. Dan Tuhan, yaitu Allah, tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, ya. Allah tidak akan pernah tidak menghitung kebaikan hambanya sekecil apapun, dan sebaliknya juga Allah tidak akan pernah meninggalkan untuk menghitung kejahatan yang dilakukan oleh manusia pun sekecil apapun. Semua ada catatannya, semua akan ada perhitungannya, ya, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Ya, hari di mana tidak akan bermanfaatnya harta, tidak akan bermanfaatnya keturunan. Yang bermanfaat adalah qalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Itu yang akan memberikan bantuan atau pertolongan, ketenangan saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini bisa mempraktekkan, ya, apa yang sudah dianjurkan atau disuruhkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 ini, untuk kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah, jangan kepada makhluk, dengan cara kita sabar dan dengan kita doa atau sholat, ya. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis taklim ini, ya, Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita, akan memberikan bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wallahu ya'lamu a'lam. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan malam Sabtu yang akan datang. Ini baru satu ayat kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit ini akan menjadi wawasan, pengetahuan tambahan ilmu kita, ya, agar kita ini
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.